Datang lagi di Akraga TV. Kali ini kita akan membahas Liga 1 Indonesia. Nah, bersama dengan saya Bung L dan di samping saya ada Oka. Nah, kali ini kita akan membahas menjelang akhir dari Liga 1. Siapakah yang akan berpotensi menjadi juara? Mari kita bahas kali ini. Nah, Bung Oka, Yes. dari Liga 1, 4 klasemen teratas, PSM, Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Bagaimana peluang dari 4 tim ini untuk mendapatkan juara? Dilihat dari poin, PSM jauh lebih unggul. Tapi apakah Persib Bandung dengan Persija Jakarta memiliki potensi untuk bisa menyalip PSM Makassar? Bung, gimana? Nah, secara hitungan poin memang PSM unggul 13 poin dibandingkan peringkat 2 Persib. Terus berbanding 14 poin dengan 15 poin dengan Persija. Persija, oke. Masalah kans tetap ada untuk Persib Bandung, untuk Persija. Mengingat mereka lebih ada 2 stok pertandingan lagi. Oke, masih bisa membungkus 6 poin. Masih bisa membungkus total sebenarnya kalau dimaksimalkan Persib bisa bersih di 71 poin. Oke. Jika menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan. Oke. Terus Persija kansnya tetap ada, apalagi mengingat nanti Persija akan melawan Persib Bandung di kandang. Oke. Terus kalau Borneo mungkin agak berat ya, mengingat Borneo itu sudah main 29 kali dengan total poin 50. Jadi kans Persib Bandung, Persija, dan PSM Makassar secara statistik itu PSM lebih diunggulkan. PSM hanya membutuhkan 2 kemenangan lagi dengan total poin 72 itu bisa membungkus Juara untuk Liga artinya 1. bisa meraih titel juara Liga 1. Oke. Tapi Persib Bandung 1 kali terpeleset itu akan berbahaya untuk Persib Bandung. Ingat masih banyak laga-laga tandang. Betul. Dengan melawan tim-tim besar. Nanti ini di pekan 29 Persib Bandung akan melakoni pertandingan melawan Dewa di kandangnya. Terus Persija akan melawan PSIS, sedangkan PSM Makassar itu akan melawan Bayangkara. Nah, mengingat Bayangkara bahwa untuk PSM Makassar sendiri sebagai pemuncak klasemen, PSM Makassar ini memiliki tren yang cukup baik. Cuman tadi hasil terakhir itu seri Betul. melawan Persita Tangerang dengan skor 0-0. Terus kita perhatikan bahwa Persib Bandung juga seri melawan Persebaya dengan skor 2-2. Nah, sayangnya Persik Kediri bisa menghantam Persija dengan 2-0. Jadi agak berat untuk persaingan untuk meraih gelar sebenarnya untuk Persija. Cuman kans itu tetap ada. Betul. Kans untuk Persija itu tetap Jadi ada yang mustahil di lapangan, ya kan? Misalnya nih, PSM di sisa pertandingan 4 pertandingan lagi akan kehilangan banyak poin, atau Persib akan kehilangan banyak poin di sisa pertandingan. Kan kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Terus itu kalau kita berbicara kemungkinan. Iya. Tapi saya yakin di 3 besar ini mereka akan mati-matian. Apalagi ada big match besar nanti di tanggal 31 Maret. Persija itu melawan Persib Bandung. Nah, bisa jadi di sini akan penentuan, bisa jadi. Ya. Tapi kalau PSM bisa membungkus 2 kemenangan, Ya, maka rampung lah. Ya. Rampung lah kejuaraan itu. Oke. Sehingga Persib Bandung dan Persija, di sini Persija antara bisa menghentikan langkah Persib Bandung untuk mendapatkan poin yang maksimal, atau Persib Bandung bisa membungkam Persija. Ya. Secara historis akan sangat berat melawan Persija di kandang. Dari tim manapun, PSM kemarin kalah di kandang Persija.
Terus secara statistik juga Persib Bandung yang bermain di Persija itu akan berat, akan sangat berat. Iya. Jadi kemungkinan selalu ada, cuma ya statistik mengatakan itu berat. Oke. Jadi dengan beberapa pertandingan ke depan, maka persaingan untuk mendapatkan poin 3 besar di antara 4 klub ini itu benar-benar bisa sangat-sangat berdarah-darah ya, untuk bisa mengambil poin sebanyak-banyaknya gitu. Tapi tidak bakalan mudah. Tidak bakalan mudah karena mungkin saja Persija bisa dilewati sama Borneo. Iya. Atau Persija bisa menyalip Persib Bandung, mengingat mereka akan bertemu nanti. Iya. Dan poin mereka beda sedikit gitu. Borneo 50, Persija 51 dan Persib Bandung 53. Jadi kalau masalah salib menyalip, saya rasa mungkin itu peluangnya besar ya. Iya besar, tapi kemungkinan besarnya itu cuma di 2 dan 3 poin teratas gitu. Iya bisa. Karena PSM kalau misalnya kalau dia tetap konsisten dengan kemenangan, ya mungkin dia bisa menyapu bersih untuk mendapatkan gelar di tahun ini. Ya, dengan catatan bahwa Persib itu harus kalah di kandang Persija. Iya. Atau mungkin di 2 laga terakhir Persib itu tidak maksimal poinnya. Tapi PSM kalau mau juara ya cukup yang tadi dua pertandingan dengan kemenangan sudah dengan poin 72. Karena ketika kita menghitung secara statistik, Persib secara maksimal hanya bisa meraih 71 poin. Persija dia hanya bisa berakhir di 69 poin. Oke. Jadi masing-masing ini masih memiliki kans, cuma secara probabilitas itu PSM lebih diunggulkan. Iya. Mengingat masih ada 2 kandang, 2 tandang. Iya. Belum lagi poin yang dibungkus PSM saat ini 66 poin. Ya. Sangat jauh dibandingkan Persib Bandung apalagi Persija Jakarta. Ya. Nah, kalau membahas tentang pemain, siapa di antara 3 klub teratas, Persija, Persib dan PSM? Siapa nih yang harus dijaga untuk bisa menahan serangan atau paling tidak bisa menahan alur ritme permainan dari masing-masing tim? Kalau kita berbicara masalah pemain, masing-masing memiliki pemain-pemain andalan ya. Kalau kita berbicara masalah PSM itu ada William Pluim. Jadi akan bekerja keras Bayangkara nanti menjaga Pluim, mengingat mereka main di kandang dan pastinya mereka harus meraih hasil sempurna. Iya. Terus kalau Persib Bandung nanti itu akan melawan Dewa United, di mana Dewa United itu juga trennya lagi naik turun. Trennya lagi naik turun. Artinya tidak tertebak nih alur permainannya Dewa United nanti, bisa jadi mereka all out gitu pada saat bertemu dengan Persib Bandung. Terus nanti Persija akan melawan PSS Semarang. Nah PSS Semarang juga trennya lagi naik turun. Cuma masing-masing ini keunggulannya mereka main di kandang. Iya. Jadi PSM main di kandang, Persib main di kandang, Persija main di kandang. Dan saya rasa tim-tim yang ketiga tim ini yang bermain di kandang itu cenderung mungkin bisa meraih poin yang sempurna. Karena mungkin moralitas yang diberikan dalam kandang cukup membawa adrenalin. Hasil tadi juga itu cukup mengagetkan bahwa Persib bisa menahan imbang Persebaya, di mana dia ketinggalan 2-0 di awal, terus bisa unggul di babak kedua. Iya. Begitupun juga dengan PSM melawan Persita, di mana masing-masing menahan lini serangan lawan gitu, masing-masing lawan, dan akhirnya berakhir dengan 0-0. Ya, saya juga kaget dengan starting yang dimainkan Bernardo Tavares tadi. Dia hanya memainkan 5 pemain yang melawan Persikabo kemarin. Jadi pemain muda banyak dimainkan di pertandingan melawan Persita. Jadi saya pikir ini Bernardo rada-rada menganggap enteng atau gimana nih? Atau memang cuman Pluim dan kawan-kawan disimpan? Tapi Pluim main tadi, cuman beberapa pemain-pemain itu ya hanya main di pertengahan babak 2. Mungkin secara nanti akan melawan Bayangkara, mungkin itu untuk persiapan pemain aja. Jadi pemain-pemain muda itu dimainkan, mengingat mereka sepertinya tidak terlalu fokus di laga tadi.
dia hanya meraih 1 poin, yaitu hasil seri tadi. Ya. Atau mungkin juga dia pelatih PSM ini bisa membaca statistik klasemen mungkin dengan memberikan kesempatan pemain-pemain muda untuk bisa merasakan mungkin Ya. pertarungan-pertarungan yang dilakukan para pemain inti gitu, sehingga bisa mempersiapkan atau bisa mungkin memberikan kejutan nanti untuk pertandingan selanjutnya. Jadi Bernardo Tavares itu salah satu pelatih dengan jumlah possession ball Yes. yang rendah. Jadi kalau kita melihat track PSM di Liga 1 ini, banyak pertandingan PSM itu hanya berada di 40% ke bawah possession ball, tapi dengan kemenangan. Nah, jika kita berkaca dengan hasil tersebut, di dunia ini tidak ada satupun, kalau misalnya PSM bisa juara ya, di dunia ini tidak ada satupun klub yang bisa meraih juara dengan ball possession di bawah 40%. Tidak ada satupun, mau di Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, liga-liga lainnya itu tidak ada. Nah, ketika misalnya PSM bisa juara dengan possession ball seperti ini, maka ini akan menjadi rekor buat PSM, rekor buat Bernardo Tavares, bahwa dengan possession ball rendah yang rendah bisa tapi meraih juara. Tapi apakah ball possession ini bisa kita ganti dengan counter attack gitu? Ya. Jadi ball possession yang diterapkan ini dengan tidak terlalu banyak bermain bola. Iya. Mereka hanya mengandalkan dua sayap kencang mereka, Yakob dan Yance di sisi kanan dan kiri. Jadi dengan formasi 3-5-2, ketika menyerang sayap-sayap mereka ini akan bergerak cepat. Memberi bola ke Pluim, harus ke Pluim. Karena Pluim di sini bergerak sebagai playmaker. Ya. Terus Pluim memantulkan, kadang memberi kembali ke Yance atau ke Yakob, terus umpan silang, sering seperti itu, atau umpan daerah kepada Everton atau Sananta. Banyak gol yang terjadi seperti itu. Mengingat sekarang bahwa klub itu sudah bisa memberikan assist 8 dan bisa mencetak gol 8. Yance, Yakob juga cukup produktif. Terus Everton dia bisa mencetak 8 gol juga. Terus Sananta yang jadi top skor sementara PSM dengan 10 gol. Nah, strategi yang dilakukan Tavares ini cukup berhasil. Kenapa? Karena mereka menginginkan bahwa dia diserang, tapi kedalaman tetap dijaga. Kedalaman tetap dijaga. Ketika pemain-pemain lawan menguasai bola, mereka tidak langsung ambil, dia menjaga kedalaman. Nah, ketika terjadi kesalahan oleh pemain lawan, mereka langsung ke sayap. Jadi akan cepat mengalir bolanya. Dan itu cukup berhasil, mengingat mereka punya dua meriam di masing-masing sayap. Nah, selanjutnya apa lagi? Mungkin yang paling masuk yang menjadi highlights ya di Liga 1 ini Persib Bandung Persija nanti. Karena ini mungkin adalah pertandingan big match. Big match. Atau bisa kita bilang El Clasico di Liga 1? Ya, banyak orang mengatakan El Clasico di Liga 1, banyak orang mengatakan Della Madonnina di Liga 1. Mereka musuh bebuyutan. Ya, patut dinanti Persib Bandung dengan Persija Jakarta, siapakah yang akan saling memberi serangan dan siapakah yang akan membabat habis salah satu di antaranya. Masing-masing itu tetap punya kans, tapi secara probabilitas kemungkinan yang akan juara itu PSM. Secara probabilitas, secara tren, secara historikal, tapi semua hal bisa terjadi. Karena kita tidak tahu, barangkali PSM mungkin bisa melakukan banyak blunders di beberapa pertandingan sehingga chance untuk Persib Bandung untuk bisa menyalip poin PSM. Siapa yang tahu, ya kan? Sama halnya tadi, Yuran melakukan kesalahan dengan banyak memprotes wasit. Artinya laga melawan Bayangkara, Yuran tidak main. Itu suatu kerugian buat PSM. Yuran tidak main, mungkin akan digantikan dengan back line-nya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dan ini mungkin akan menjadi pertandingan yang selalu patut untuk dinanti. Kita tidak boleh melewatkan tiga tim ini untuk
bertanding ya, kita Ya. tidak boleh melewatkan karena Borneo juga seperti itu sih. iya. Karena laga terakhir PSM kan nanti di BJ Habibie Stadium itu lawan Borneo. Borneo. Apakah Borneo bisa menahan poin Ya. PSM kah atau gimana ya? Disinilah letak keseruan dari Ya. Liga 1 ini. Oke, itu dia kita membahas tentang Liga 1 untuk Indonesia dan siapa yang kalian dukung? Apakah kalian akan mendukung PSM menjadi juara ataukah Persib Bandung yang akan menyalip poin PSM ataukah Persija yang akhirnya bisa ya mematahkan ekspektasi kita dengan berbagai macam hal yang terjadi di lapangan? Komen di bawah dan tentunya jangan lewatkan video-video kita selanjutnya karena selanjutnya kita akan membahas liga-liga yang lain bukan hanya di Indonesia tapi juga secara global. Saya Bung El, Goka. sampai jumpa di Akraga TV selanjutnya. Salam Akraga.